Selamat malam, perkenalkan nama saya Benedikta Mesrade Talambanua, jurusan Sistem Informasi NPN Genap semester 2. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar manajemen bisnis tentang pemasaran. Nah, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Definisi dari pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, permintaan, nilai, dan hubungan. Kemudian mari kita mengenal yang namanya jenis-jenis pasar. Jenis pasar yang dimaksud adalah yang pertama, pasar persaingan sempurna atau biasa disebut dengan perfect competition market. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Kemudian ada aktivitas pemasaran. Nah, aktivitas pemasaran yang ada bermacam-macam. Yang pertama adalah konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran ini dimulai dari analisis, perencanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan masuk untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian dalam manajemen pemasaran ada yang namanya falsafah manajemen pemasaran. Nah, falsafah ini ada 4 macam, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan keempat adalah konsep pemasaran. Nah, ini adalah yang sangat berguna bagi pemasar atau pemasaran. Nah, kemudian adalah proses pemasarannya. Apa saja harus kita lakukan dalam proses pemasaran? Yaitu 1. Pengukuran dan peramalan permintaan. Yang kedua, segmentasi pasar. Ketiga, penetapan pasar sasaran. Dan keempat adalah penentuan posisi pasar. Dan kemudian pengukuran dan peramalan permintaan. Pengukuran dan peramalan permintaan ini mengestimasi besarnya pasar sekarang dan waktu yang akan datang. Dia meliputi 4 macam, yaitu identifikasi produk, pesaing, kedua identifikasi volume penjualan sekarang, yang ketiga menentukan apakah pasar sudah cukup besar atau belum, dan yang terakhir adalah potensi pertumbuhan pasar. Kenapa ini sangat dibutuhkan dalam pengukuran dan peramalan permintaan? Karena untuk memenuhi kebutuhan antara pembeli dan penjual, sehingga ini sangat dibutuhkan dalam manajemen pemasaran. Nah, kemudian ada yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi yang di pasar ini adalah pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk perusahaan mencapai sasarannya, atau dalam kutip, mana yang lebih menguntungkan dan lebih menghasilkan. Nah, segmentasi pasar ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor geografik, kedua faktor demografik, ketiga adalah faktor psikografik, dan terakhir adalah faktor perilaku. Di semua pasar kita pasti menemukan keempat faktor ini, karena ini sangat berpengaruh pada pasar dan pemasar.
Kemudian ada yang namanya segmen pasar. Kalau tadi segmentasi, sekarang segmen pasar. Nah, segmen pasar ini adalah kelompok konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap seperangkat rangsangan pemasaran. Kemudian adalah target atau penempatan pasar sasaran. Kenapa ini dibutuhkan dalam pasar sasaran? Karena target ini sangat dibutuhkan oleh pemasar atau oleh suatu perusahaan, di mana dia bisa mendapat untung lebih banyak, sehingga membutuhkan yang namanya targeting. Nah, yang pertama-tama adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen yang dilayani. Yang kedua adalah perusahaan harus menetapkan segmen sasaran yang dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adalah positioning atau penentuan posisi pasar. Ini juga sangat dibutuhkan dalam pemasaran, karena ini adalah yang terpenting, di mana kita bisa menentukan suatu posisi pasar. Nah, posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif terhadap pesaing. Nah, dalam menentukan posisi produk, mula-mula perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Jadi, penentuan posisi pasar yang efektif berawal dengan membedakan pendiferensiasian atas tawaran pemasaran perusahaan, sehingga memberikan kepada konsumen nilai lebih besar daripada tawaran pesaing kepada mereka. Nah, adapun marketing mix ini ada 8 macam ya. Ada 8 macam. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, ketiga place, keempat promotion atau promosi, kelima adalah proses, keenam adalah people atau orang, ketujuh adalah physical evidence, dan terakhir adalah purple core. Ini juga sangat dibutuhkan dalam suatu pemasaran. Karena kenapa? Karena jika kita mempunyai suatu produk, tentu kita harus mempromosikannya, baik dalam bentuk perorangan, dari pasar ke pasar, atau dari online. Karena sekarang sudah maju, maka kita bisa mempromosikan di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada yang namanya perusahaan manufaktur. Ada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan mempunyai jenis-jenis tertentu. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini mempunyai 4 jenis, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang ini sangat berlaku tadi, yang seperti sebelumnya saya jelaskan, bahwa ini sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Nah, yang tadi selanjutnya perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini ada 3 bagian, yaitu ada proses, ada orang, dan physical evidence. Kemudian marketing mix. Marketing mix ini ada mencakup beberapa bagian.
Nah, mari kita akan menjelaskan bagian-bagian tertentu, bagian-bagian dari marketing mix ini. Yang pertama-tama adalah produk. Produk ini adalah keputusan mengenai produk, kedua merek, tanda merek, merek dagang, dan hak cipta. Ini sangat berguna bagi perusahaan ya, atau pemasar, karena tanda merek ini adalah paten ya, dan di mana-mana ini juga sudah ditentukan dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian keputusan mengenai kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan pengiriman. Kemudian ada yang namanya harga. Harga yang dimaksud di sini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang mempengaruhi harganya adalah perekonomian, penawaran dan permintaan pembeli, persaingan, kemudian daya beli masyarakat, dan pengawasan pemerintah. Kemudian metode penetapan harga. Metode penetapan harga ini dimulai dari cost plus pricing, markup pricing, kemudian penetapan harga break even, kemudian penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar, kemudian penetapan harga psikologis dan potongan pembelian, kemudian penetapan harga geografis dan skimming price. Ini sangat dibutuhkan dalam suatu pemasaran atau dalam suatu perusahaan. Kemudian ada yang namanya promosi. Promosi ini mencakup tentang peranan promosi atau periklanan. Nah, masing-masing mempunyai peran tertentu. Promosi ini mempunyai peran seperti memberi informasi, membujuk pembeli supaya pembeli lebih tertarik dan membeli barang dagangan. Kemudian mengingatkan masyarakat akan produk, jasa, atau image perusahaan. Kemudian periklanan. Periklanan ini adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Media periklanan ini, kemudian media periklanan. Media periklanan ada beberapa macam atau ada beberapa jenis ya. Kita biasa menemukan ini di tempat dimanapun kita berada. Yaitu yang pertama adalah surat kabar. Surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, internet, dan media sosial. Ini semua sudah biasa kita dapatkan di waktu yang sekarang. Jadi jangan heran kalau banyak orang di luar sana yang selalu memberikan hal-hal yang seperti ini, media periklanan. Kemudian keputusan tentang media ini adalah jangkauan, frekuensi, dan pengaruh. Nah, sampai di sini presentasi saya ucapkan terima kasih ya. Shalom.